Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kelas 41. Kali ini kita masih dalam pokok bahasan yang sama, yaitu limit. Kita akan membahas tentang fungsi limit trigonometri dan limit tak terhingga. Yang pertama adalah tentang limit fungsi trigonometri. Beberapa hal yang harus teman-teman pelajari, pahami. Jadi untuk limit fungsi trigonometri ini mempunyai beberapa sifat ya. Sifat yang umum yaitu adalah limit dari sin x. Ada 6 sifat umum. Sifat utama yaitu limit dari sin x untuk x yang mendekati c adalah sin c. Kemudian limit dari tan x untuk x mendekati c juga tan c, sampai dengan limit dari kotan x untuk x mendekati c adalah kotan c. Ini adalah yang utama ya. Kemudian ini adalah bagian khususnya. Jadi limit dari sin x per x untuk x mendekati 0 adalah 1, limit dari x per sin x untuk x mendekati 0 juga 1, sampai dengan limit x per tan x untuk x mendekati 0 adalah 1. Contoh untuk yang pertama adalah limit cos x per x plus 1 untuk x mendekati 0. Nah, ini bisa kita pisah untuk bagian yang pertama ini. Ini kita pisah menjadi limit cos x dibagi dengan limit x plus 1. Nah, seperti tadi yang saya sifat yang khusus tadi, limit cos x untuk x mendekati 0 adalah 1. Ini kemudian limit x plus 1 untuk x mendekati 0 itu adalah 0 plus 1 sama dengan 1, sehingga diperoleh hasilnya adalah 1. Berikutnya adalah yang kedua, limit dari theta cos theta untuk tetanya mendekati pi per 2. Nah, langsung aja kita substitusikan. Pi per 2 dikalikan cos pi per 2 adalah pi per 2 dikalikan 0 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga adalah cos kuadrat, limit dari cos kuadrat t per 1 plus sin t untuk t nya mendekati 0. Nah, kita substitusikan langsung untuk t nya sama dengan mendekati 0, yaitu cos kuadrat 0 per 1 plus sin 0. Cos kuadrat 0 itu adalah 1 plus sin 0 adalah 0, jadi 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian soal nomor 4. Di sini adalah limit 3x tan x per sin x untuk x mendekati 0. Nah, di sini kita bisa jabarkan untuk tan x-nya yaitu 3x kali sin x per cos x dibagi sin x. Nah, di sini sin x-nya kita hilangkan sehingga menjadi limit 3x per cos x untuk x mendekati 0. Nah, kita substitusikan. Limit 3x-nya adalah 3 kali 0 adalah 0, limit cos x untuk x mendekati 0 nya adalah 1, sehingga 0 bagi 1 adalah 0. Untuk yang kelima, limit sin x per 2x untuk x mendekati 0, kita bisa keluarkan setengahnya ya, karena itu merupakan konstanta. Jadi setengah kali limit sin x per x untuk x mendekati 0. Tadi kita menggunakan aturan sifat dari limit fungsi trigonometri bahwa limit sin x per x untuk x mendekati 0 adalah 1, maka setengah kali 1 sama dengan setengah. Demikian juga yang nomor 6. Di sini limit sin 3 theta per 2 theta. Nah, di sini kita pintar-pintar untuk mengakali gitu ya. Untuk mensiasati. Jadi di sini kita cari konstantanya adalah 3 per 2. 3 per 2 sin 3 theta per 3 theta. Jadi sin 3 theta per 2 theta itu jika kita tulis sama aja dengan 3 per 2 sin 3 theta per 3 theta. Jadinya 3 per 2 yang kita keluarkan karena dia adalah konstanta ya, skalar. Jadi dikalikan limit theta mendekati 0, limit sin 3 theta per 3 theta untuk theta mendekati 0. Nah, sin 3 theta ini kita anggap aja sebagai misalkan A gitu, maka sin A per A. Maka di sini adalah limit sin A per A itu untuk A-nya mendekati 0 adalah 1, sehingga 3 per 2 kali 1 sama dengan 3 per 2. Demikian juga dengan nomor 7 dan 8. Jadi sama dengan nomor 1 sampai nomor 6 tadi sebelumnya. Berikutnya adalah limit tak terhingga. Nah, untuk limit tak terhingga ini yang pertama adalah untuk C sama dengan tak hingga. Definisi limit dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi f dikatakan mempunyai limit L untuk x mendekati tak hingga, ditulis limit fx untuk x mendekati tak hingga sama dengan L. Jika untuk nilai x yang sangat besar tak terbatas tak hingga ya, arah positif berakibat fx-nya mendekati L. Demikian juga untuk yang C sama dengan negatif tak hingga. Oke, ini adalah sifat dari limit tak terhingga.
Yang pertama adalah limit x mendekati 0 1 per x sama dengan t hingga untuk x-nya lebih dari 0. Kemudian limit 1 per x untuk x mendekati 0 juga adalah negatif t hingga untuk x-nya kurang dari 0. Kemudian limit 1 per x untuk x mendekati t hingga itu adalah 0. Kemudian limit 1 per x untuk x mendekati t hingga dari kiri dan negatif t hingga adalah juga 0. Kemudian limit x mendekati limit x untuk x mendekati t hingga juga t hingga, sedangkan limit x untuk x mendekati negatif t hingga adalah negatif t hingga. Contoh yang pertama. Jadi untuk limit terhingga ini kita prinsipnya adalah membagi dengan variabel dengan pangkat yang tertinggi. Misalkan contoh nomor 1. Di sini limit x per x min 5 untuk x mendekati t hingga. Nah, di sini yang paling tinggi pangkatnya adalah x, yaitu pangkat 1. Maka baik pembilang ataupun penyebutnya kita bagi dengan x, maka limit dari x per x dibagi dengan x per x dikurang 5 per x hingga menjadi limit 1 per 1 min 5 per x untuk x mendekati t hingga. Nah, sehingga diperoleh tadi min 5 per x nya adalah 0 ya untuk x mendekati t hingga, maka 1 per 1 sama dengan 1. Berikutnya adalah yang kedua, limit x kuadrat per 5 min x pangkat 3 untuk x mendekati t hingga. Ini sama, berarti yang pangkat tertingginya adalah x pangkat 3, sehingga semua bagian kita bagikan dengan x pangkat 3. Yang pembilangnya berarti x2 per x pangkat 3 jadinya adalah 1 per x. Yang penyebutnya adalah 5 per x pangkat 3 dikurangi dengan x3 per x pangkat 3. Seperti ini, jadi 0 dikurangi dengan seperti ini ya, 1 per x dibagi dengan 5 per x pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Berikutnya yang ketiga adalah berarti ini sama ya, kita bagi dengan t kuadrat, hasilnya negatif 1. Kemudian yang 4 kita bagi dengan t ya. Berikutnya yang untuk nomor 8 kita bagi dengan theta pangkat 5 dan seterusnya. Jadi ini sifatnya adalah membagi dengan variabel dengan pangkat yang tertinggi. Oke, demikian pembahasan untuk limit dengan subpokok bahasan adalah limit fungsi trigonometri dan limit terhingga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.